Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan kebenaran ini, kita merayakan Hari Kartini. Saya tidak membahas tentang Kartininya, tetapi saya membahas tentang perjuangan dari seorang Kartini. Manusia selayaknya memiliki perjuangan dalam hidupnya. Manusia yang tidak berjuang, saya kira, adalah manusia yang tidak ada daya gunanya. Setiap manusia itu harus memperjuangkan hidupnya sampai di titik di mana dia punya target dalam hidupnya. Dalam segala hal, saudaraku, kau harus memperjuangkan hidupmu. Karena tidak ada segala sesuatunya hadir tanpa perjuangan. Segala sesuatunya pasti harus diikuti dengan perjuangan. Karena kalau segala sesuatu yang kau miliki tanpa perjuangan akan lenyap dalam sekejap. Maka pada kesempatan sore malam hari ini, kita melihat sekali tokoh-tokoh pahlawan di negara kita semua berjuang. Jangankan tokoh-tokoh pahlawan di negara kita, tokoh-tokoh Alkitab pun semua berjuang. Bahkan baru saja kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia pun berjuang. Allah kita adalah Allah yang punya tatanan, Allah kita adalah Allah yang Allah pekerja. Allah yang selalu memperjuangkan banyak hal dalam kedaulatannya untuk kemuliaan Bapanya. Maka saya sekali lagi mau mengatakan kepada kita semua yang mendengar pada sore malam hari ini, jangan jadi orang-orang malas. Kemalasan akan membuat hidupmu habis. Ingat saudaraku, kalau saya itu hari ini sedang terkagum-kagum dengan satu bangsa yang namanya bangsa Cina. Saya kagum sekali hari ini. Bapak Ibu, hari ini saudara-saudari yang hadir bisa terlena dengan keadaan. Hati-hati loh. Bangsa Cina sudah sampai di tanah Jawa sekarang. Mereka S1, S2, S3 mereka kerja nguli loh. Saya sudah ke tempat mereka dan saya lihat bagaimana mereka bekerja. S3 kerjanya nguli. Tahu nguli ya? Dan mereka bekerja lebih kencang dari kuda. Tidak ada mesin matinya. 24 jam bisa digeber sama dia. Itu manusianya, itu yang disebut dengan orang Cina. Saya ngomong di sini Bapak Ibu. Tahun 45 sama-sama
kita lebih kaya daripada Cina. Tahun 46 sampai 70 sekian Cina terbelakang sekali. Tapi kita lihat hari ini ketika dia sudah mulai membuka banyak industri. Jangankan Indonesia, Amerika, Jepang, habis semua. Kenapa mereka bisa mencapai di titik itu hari ini? Itu karena perjuangan. Dibutuhkan orang-orang yang tidak mengasihani dirinya sendiri. Tidak ada orang-orang di sana yang berjuang untuk sesuatu, untuk hanya memikirkan dirinya, tapi dia berjuang untuk ke depan, masa depan. Orang yang punya orientasi masa depan, itu baru bisa maju. Saya ngomong begini, saudaraku, karena saya khawatir dengan mentalitas negara kita. Anak-anak muda, apalagi gen sekarang ini, aduh, saudaraku. Anda sekarang scrolling TikTok tiap hari, anak-anak muda dengar. Anak-anak muda Cina sedang berjuang bagaimana dia upgrade dirinya untuk bisa keluar ke mancanegara. Sekarang ini penjajahan bukan penjajahan perang, tapi penjajahan kapitalisme. Anda sekarang masih di zona nyaman, masih sibuk dengan ini dan itu. Saya cuma mau ingatkan, berjuanglah keluar dari zona nyamanmu. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita gak main-main, saudaraku. Keadaan kerohanian kita itu sangat penting dan sangat genting. Iblis tahu waktunya semakin dekat. Mereka akan menyerbu kehidupan kerohanian kita. Menghabisi setiap elemen yang kita miliki untuk kita hancur, untuk kita remuk. Maka pada kesempatan malam hari ini, saudaraku, kalau Anda lihat bagaimana hari-hari hidup, aku mau berjuang, pastor. Berjuang apa? Aku mau berjuang semakin dekat sama Tuhan. Aku berjuang mau semakin intim dengan Tuhan. Aku mau berjuang menjadi ciptaan barunya. Melalui kebangkitan Tuhan, melalui kematian Tuhan. Aku sudah mengalami penebusan, pengudusan, pembenaran di hadapan Tuhan. Aku mau hidup. Di momen Paskah ini aku mau more. Betul, tapi buktinya kan keok lagi di tengah jalan. Remuk lagi. Aku rindu hidup yang baru, hidup yang diperbarui. Tapi jujur saudaraku, kau akui dalam dirimu bahwa itu tidak pernah berlangsung dalam hidupmu. Kau tidak pernah diperbarui. Kalau sekarang kau menengok 10 tahun yang lalu, 2015 sama hari ini, kerohanianmu sama apa enggak? Atau kalau bertumbuh pun, berapa persen pertumbuhanmu? Seberapa militan kenaikanmu dari 2015 sampai 2025, signifikansi dari tabel, kamu semakin cinta Tuhan, semakin more for God, itu berapa persen? Banyak yang flat, banyak juga yang turun. Kalaupun naik, naik sedikit turun lagi. Dan kadang habis turun. Saya katakan ini supaya Anda mengingat bahwa Anda sedang berhadapan dengan kuasa gelap. Pelayanan ini membuat saya melihat kuasa gelap itu bekerja lihai. Dia seperti monster yang kesana, dia bisa lompat sana, lompat sana, lompat sana. Dia bisa memakai siapapun dan apapun. Satu hal, kau hancur. Kalau kau hancur, semua plan Allah kolaps. Ini rencana besar iblis. Tujuannya apa? Kalau plan Allah kolaps, kau bisa menjadi sekutu iblis. Saya menyaksikan saudaraku dulu ketika banyak pendeta berbicara tentang
bagaimana manuver iblis untuk bekerja di dalam sebuah pelayanan. Saya nggak ngeh, saya nggak paham, mosok sih. Sekarang hari ini saya menjadi pemimpin, saya lihat, oh iya betul, manuvernya kuat sekali. Maka dibutuhkan untuk kau dan saya aman dalam hal ini. Dibutuhkan apa? Perlengkapan senjata Allah. Kita butuh ini. Efesus 6 ayat 10-18 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh apa? Perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, next, pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap. Apa nih kalimatnya? Berikat pinggangkan kebenaran. Kok lemes sih? Aduh. Dan berbaju zirahkan, kakimu berkasutkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan apa? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Dalam dan next, permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini penting, saudaraku. Ini senjata orang percaya di dalam pertempuran rohani yang tidak kelihatan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu perintah dari firman Tuhan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena kita sedang hidup di dalam peperangan rohani. Bukan melawan daging, bukan melawan manusia di depanmu, tetapi kuasa kegelapan. Orang kalau, apalagi orang yang bukan Pentakosta, diajak ngomong begini, masa sih? Anda kalau sudah pernah ikut eksorsisme, pengusiran setan, Anda baru tahu. Kuasa gelap itu model-model gimana, Anda baru mengerti. Tapi orang kerasukan setan tidak selalu mendelik-mendelik begitu. Enggak begitu. Enggak selalu. Banyak kekalahan rohani yang kita lihat, saudaraku, terjadi, dialami oleh orang-orang percaya, umat pilihan ketika mereka diserang. Mereka tidak diserang dengan mendelik-mendelik dan gulung-gulung dan mengeram-ngeram dan seperti harimau mau nerekam. Bukan, saudaraku. Tetapi saya mau katakan, cara main iblis hari ini lebih lihai. Dia tahu bagaimana menjatuhkan seorang pribadi yang bernama Stephen Lim dengan caranya. Dia bisa menghabisi Ibu Dita dengan caranya. Dia tahu apa yang menjadi titik lemahmu. Maka Tuhan berkata-kata, aku sediakan peralatan rohani. Bukan untuk menyerang manusia, tetapi untuk bertahan dengan imanmu mengiring Yesus. Menjaga hatimu di dalam engkau lelah berperang. Untuk menjaga kesetiaan imanmu di dalam mematahkan tipu daya setan.
Bapak Ibu, ini jangan dianggap omong kosong. Ada satu buku yang menuliskan begini, saudaraku. Saya pernah khotbahkan itu. Ini salah satu di gereja di California. Ada satu pendoa yang dia bisa dikaruniai Tuhan untuk melihat alam yang lain. Dia berdiri di depan parkiran gerejanya. Dia melihat ada dua orang, salah satunya pengerja gereja dan salah satunya jemaat. Di bahu satunya dan di bahu satunya ada seperti makhluk asing, mukanya jelek begitu. Dia lihat, itu kesaksian ditulis di buku itu. Setiap kali kedua orang ini berbicara, mereka sedang menjatuhkan pemimpin rohaninya. Makhluk yang dilihat di samping di bahunya itu sedang memuntahkan muntahan hijau ke orang yang diajak bicara itu. Ketika si itu juga sama. Itu yang dia lihat. Tapi tidak semua orang bisa melihat akan hal itu. Ketika saya membaca itu, saya diingatkan kembali bahwa setan hari ini bermain di pikiran, perasaan, hati, gara-gara apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, fakta hidup. Pastor Simon pernah gak jengkel sama pemimpin rohanimu? Oh pernah. Pernah sakit hati? Oh pernah. Tapi saya berjuang untuk, saya mengerti itu, saya mulai udah deh. Dari kecil kita pernah punya pemimpin-pemimpin, betul Bapak Ibu? Betul? Pasti kita pernah punya masalah. Anak kalau ditanya, pernah jengkel gak sama papa mamanya? Pernah dong, pasti. Tetapi di titik itu saudaraku, saya mulai mengerti, kalau saya tidak segera apa ya namanya, menggunakan perlengkapan senjata Allah, hilang saya. Betul Bapak Ibu? Saya pernah enggak jengkel sama orang tua saya? Jasmani. Oh pernah. Kadang kita keceplosan, kadang kurang ajar. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kalau saya tidak segera-segera, ini anak muda, kalau enggak segera-segera kau pakai perlengkapan senjata Allah, kau kerasukan setan. Kerasukan setan tidak mendelik-mendelik begini. Saya cuma mau katakan, tidak semua begitu. Ini orang kerasukan kelihatan normal, kelihatan santun, kelihatan bermoral, kelihatan berpendidikan, tetapi pikirannya sudah rusak, hatinya sudah rusak. Maka nomor satu yang harus kita pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah dasar dari segala hal, saudaraku. Tanpa kebenaran, semua goyah, semua remuk, dan semua meleset di hadapan Allah. Amin. Dan coba, apa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Coba. Berarti ikat pinggang kebenaran kita adalah iman di dalam Yesus. Yesus kebenarannya, Yesus hukum hidup kita, dan Yesus yang akan menuntun kita kepada ketepatan-ketepatan di mata Bapa. Ini loh diperjelas. Selama ini kita belajar kan gak mudeng. Yesus itu kebenaran itu sendiri. Kalau kau tidak meneguk hidup Yesus, saudaraku, kau tidak masuk di dalam iman yang benar kepada Yesus, kau mau pinternya kayak apapun teologimu, gak akan mengalami hidup baru. Yang tadi saya katakan, kerasukan sampai mati. Kau benci sama orang, benci terus. Kalau kau hidup di dalam kasih, saudaraku, kekristenan itu kasih. Papa mama kita pernah salah, ya sudah kita ampuni karena aku mengasihi dia, betul? Betul? Sudah.
Tapi kita mau diajak Tuhan levelnya lebih dewasa. Kita sudah mengasihi, mengampuni. Kalau mereka tidak mengasihi, mengampuni kita, selayaknya kita memberi kembali kasih itu kepada dia. Dia tidak memberikan balik kepada kita. Tidak apa-apa. Itu ajaran baru lagi, dalam arti apa? Didikan baru untuk kita untuk step forward. Lihat, sekarang saya tidak bergeming apapun dengan hal pelayanan. Diam saya. Bukan saya mengubur, tidak. Tapi saya happy. Semakin matang Bapak Ibu di dalam Tuhan, kau semakin tahu bahwa dia pernah salah, orang itu pernah salah, saya juga pernah salah, kita sama-sama salah, ya sudah. Betul? Betul? Asik gak hidup begitu? Kita mengampuni. Kadang ada orang yang memang tidak bisa kita ulurkan tangan dan tidak bisa. Ada yang bisa kita lakukan melalui jauh dalam doa kita. Dalam setiap doa kita, kita bawa nama dia. Kau bisa lakukan itu kalau kau mengikat dirimu dengan ikat pinggang kebenaran. Karena iblis itu bapa segala dusta. Yohanes 8:44 jelas, iblislah yang menjadi bapamu kalau kau terus hidup di dalam masa lalumu. Makanya saya ngomong di sini Bapak Ibu, coba ya, gembalamu ini orang bodoh tapi mau belajar sama Tuhan. Saya ngandul Tuhan. Tapi dari pengalaman saya menggembalakan 3 tahun ini, saya mulai melihat begini. Orang yang hidup trauma di masa lalunya, misal contoh, Anda pelayanan di gereja sebelumnya bermasalah dengan si A, dengan ibu gembala. Kalau kau tidak berberes, nanti di sini kau akan bermasalah dengan ibu gembala. Lihat. Kalau seorang anak jengkel dengan papanya karena papanya memperlakukan mamanya tidak baik di matanya, main tangan kah atau dia punya perempuan lain kah atau model apapun. Kalau tidak beres, trauma itu tidak segera dileburkan, kita harus pakai senjata Allah. Itu anak jahatnya lebih dari bapaknya. Dia akan gampari istrinya suatu hari nanti more dari bapaknya 2-3 kali lipat. Karena iblis tahu, saudaraku, hati-hati dengan apa yang masuk di dalam indera kita, yang akhirnya menghamiri hati kita, pikiran perasaan kita jadi rusak semuanya. Itu yang saya tahu karena iblis itu lihai. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Saudaraku, hati-hati. Saya ngomong ini berkali-kali. Ketika kau berjuang hidup, melatih di dalam kebenaran dalam Tuhan Yesus, secara tidak langsung output yang kau keluarkan dalam dirimu, kau pasti menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Amin. Spiritualmu well, pasti outputmu baik. Berintegritas, berkonsistensi tinggi, itu pasti. Dan kalau hari ini kau terus menyimpan trauma, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, menyimpan apapun, saya kasih tahu saudaraku, orang itu akan hidup di dalam banyak hal, kekhawatiran, kecemasan, kejengkelan, anxiety, semua itu akan mulai keluar dalam hidupmu. Secara psikologi, saya mengamati Bapak Ibu, karena saya di situ dulu. Dan kalau orang tidak mengikat kebenaran, dengan ikat pinggang kebenaran, pasti hidupnya penuh dengan kepalsuan. Kepalsuanmu di mimbar pasti akan tercium banyak orang, saudaraku. Tidak bisa ditutupi. Saya berani guarantee itu. Kau mau sepandai apapun menyimpan, berapa banyak orang menutupimu, tercium. Kebenaran adalah kebenaran yang akan timbul seperti emas, tidak bisa ditutupi. Keburukan juga pasti akan tercium,
Tidak bisa ditutupi, saudaraku. Maka seharusnya kalau orang mengikat hidupnya dengan ikat pinggang kebenaran senjata Allah yang pertama ini, dia tidak bisa hidup dalam kepura-puraan. Suci ya suci, kudus ya kudus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak di abu-abu. Amin. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak abu-abu. Itu mutlak. Kalau kau hidup dalam abu-abu, omong kosong dengan kebenaran. Tapi biarkan orang berproses, saudaraku. Setiap kita berproses, tidak apa-apa. Tidak perlu ngejudge orang, tapi kau judge dirimu sendiri. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Betul? Judge dirimu setiap lakukan hidupmu, benar nggak? Saya ngomong begini ini karena saya pernah jatuh di sini, saudaraku. Saya sampai lihat pemimpin rohani saya kok tidak ada yang benar ya. Saya sampai kadang dari saya kecil, saya lulus sekolah teologi, saudaraku. Saya pertama kali pelayanan keluar dari gereja kecil saya, masa kecil saya pindah gereja A, dari mulut buaya ke mulut singa, ke mulut beruang, ke mulut sama semua. Saya merasa, apa sih? Tidak beda, ngerti nggak? Ngerti nggak? Lelah, bodoh aja. Sama aja, sama aja. Tidak ada beda. Dan itu melelahkan, saudaraku. Maka ikatlah dirimu dengan ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, breastplate. Baju sirah keadilan. Keadilan itu menjaga hati. Makalah jadi orang yang adil. Saya paling benci dibedakan, saudaraku, dari dulu. Saya paling tidak bisa menerima yang namanya ketidakadilan. Karena dari kecil saya melihat ketidakadilan yang dialami orang tua saya di depan mata saya. Dari keluarga besar, dari mana. Saya melihat ketidakadilan. Maka kelemahan saya tahu. Ketika terjadi ketidakadilan di mata saya orang nomor satu yang vokal. Itu saya. Pemimpinmu, ini gembalamu, Anda harus tahu. Kelemahan saya di situ. Ketika ada ketidakadilan, saya orang nomor satu yang bisa teriak itu. Maka saya kasih tahu sekali lagi, keadilan itu menjaga hati. Dan keadilan Allah itu memulihkan hati. Amin. Amin. Keadilan Allah memulihkan hati. Jadi Allah itu adil. Dia hadir. Dia berikan anaknya. Bapa itu memberikan anaknya. Untuk semua manusia. Adil gak? Adil. Itu sudah satu konteks yang berkata Allah itu adil, gak bisa diomong gak adil. Dari keadilan itulah yang membuat hidupmu dan hidupku hari ini bisa berkata, aku punya Tuhan yang luar biasa. Maka kalau kau tahu Tuhanmu adil, porsi Tuhan mencintai saya dengan porsi Tuhan mencintaimu, denganmu sama. Maka hari ini saya mau ingatkan, kenakanlah baju sirah keadilan. Dimanapun kau harus menjadi orang yang membawa keadilan Allah. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jangan pernah Anda di abu-abu, karena itu akan melukai. Dan satu lagi, kalau kau tahu Allahmu adil, saya mau katakan jangan merasa bahwa dirimu tidak layak. Karena iblis bermain di situ,
Maka saya katakan, Allah tidak adil. Kenapa Tuhan memberkati hanya sebagian orang dan kau tidak diberkati? Kenapa hari ini kau tidak punya jodoh, dia punya jodoh. Hari ini lihat itu, orang-orang dia bisa punya segalanya, kau tidak punya segalanya. Iblis menebar semua kecurigaan tentang Allah. Yang akhirnya akan membawa dirimu kepahitan dengan Allah. Kau mulai bertanya, untuk apa aku menyembah Allah yang tidak adil? Maka malam hari ini saya mau katakan, kenakan baju sirah keadilan. Bahwa Allahmu dan Allahku Allah yang sama, Allah yang adil. Tidak semua orang diberkati dengan cara memiliki dunia ini. Karena Tuhan tahu kalau kau diberkati memiliki dunia ini, kau memiliki segalanya, kau bisa hilang, masuk binasa, masuk neraka. Dia adil, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena dengan kita memahami bahwa Allah itu adil, dia tidak pilih kasih, maka rohanimu akan sehat. Berarti apa yang harus aku lakukan, Pastor? Lakukan bagianmu yang terbaik, di partmu. Tuhan tidak akan pernah salah menakar orang. Tuhan tidak akan pernah meleset memberkati orang atau salah membagi berkatnya kepada orang. Tapi porsikan dirimu, do your best. Saya punya satu konsep bahwa saya punya satu kode gini, saudaraku. Be great, D nggak ya? D ya. Be the great A person. Jadilah orang yang punya grade A. Grade A di pemandangan Allah. Kenapa? Karena kau memiliki keadilan Allah. Maka hari ini jadilah orang yang adil karena kau hidup di dalam kasih Allah yang adil. Dan jangan pernah ragukan keadilan Allah. Lakukan bagianmu yang terbaik. Bagikan semua berkat-berkat yang terbaik untuk sesamamu. Sukacita, damai sejahtera terus kau berikan. Maka yang ketiga. Shoes of the gospel. Of peace. Artinya apa? Kasut Injil damai sejahtera. Injil memberi damai dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan itu adalah buku manual untuk membawa engkau dan saya kembali ke settingan pabrik kita. Tapi banyak orang tidak pernah baca firman. Ketika kau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudaraku, kemanapun kau melangkah, itu menjadi rema yang akan membawa dirimu terus teringat. Makanya karena baca firman dibaca, supaya telingamu mendengar terus. Makanya kalau saudara sepupu kita, dia baca, dibaca. Orang Yahudi baca, dengar telinganya. Orang Kristen pakai Alkitabnya pakai handphone. Ngantuk. Baca enggak ngantuk. Baru seayat kamu deng pasti bobo. Percayalah, saya begitu. Tidur. Enggak paham karena kenapa? Karena Anda enggak minat. Untung loh, saya sampai ngomong sama anak-anak saya, untung kamu enggak disuruh baca Ibrani dan Yunani. Yang sebelah suruh baca Arab. Kita dipermudah baca bahasa Indonesia. Coba Anda bayangin ya, betapa degradasinya kalau kau mengaku dirimu anak Allah. Bandingkan dengan mereka. Jauh, militansinya jauh. Maka saya mau katakan, kasut Injil damai sejahtera itu penting. Injil harus menjadi bagian di dalam hidupmu. Maka kalau orang menghidupkan Injil dalam hari-hari hidupnya, mereka akan menjadi orang-orang yang membawa damai, bukan membawa konflik. Amin. Lemes amin. Orang yang terus hidup di dalam Injil, dia berjuang memasukkan firman Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Tuntunannya, map firman Tuhan. Tidak akan menjadi pembawa konflik. Dia akan menjadi pembawa damai. Dia tidak berduri. Pasti.
Kalau dia masih berduri, tidak mungkin. Dia tidak punya keintiman dengan Tuhan dengan benar. Maka saya didik diri saya, pemimpin rohani adalah pembawa damai, bukan pembawa konflik. Tahu Bapak Ibu, saya sekali lagi saya ngomong ya, ketua-ketua divisi, pastoral semua, ini banyak yang gak datang hari ini, izin, oke. Nanti Jumat saya akan ngomong lagi. Jadilah pembawa damai, karena Tuhan pembawa damai, bukan pembawa konflik. Maka diam. Bapak rohani kita Pak Erastus mengajarkan. Waktu saya ingat tuh, sebelum dia sakit, saya duduk di seminarnya dia, semua pendeta-pendeta. Bukan lagi diem, tapi mingkem. Mingkem. Bisu, bisu, bisu. Saya sampai ngomong, bener ya, banyak ngomong, banyak salah. Banyak ngomong, banyak nabrak. Karena kita ngomong A, nanti sampai kuping orang A plus. Bahaya. Itu jadi yang A-nya ini sebetulnya nggak ada apa-apa. Jadi A plus plus jadi masalah nih. Ini bukan lagi pembawa damai, merusak ini. Makanya saya sampai di titik ini, saudaraku. Saya hati-hati memilih orang-orang yang mau ambil bagian pelayanan. Kau teruji nggak? Kau teruji nggak? Teruji dalam arti apa? Kau harus trust dengan saya dulu. Saya gembalamu. Kalau kau nggak trust sama saya, jangan pelayanan di gereja ini. Amin. Kalau kau trust dengan saya, baru kau ambil bagian pelayanan. Kalau kau nggak trust sama saya, jangan ambil bagian pelayanan di sini. Kau bisa jadi duri dalam dagingku. Kau jadi masalah nanti buat saya. Kenapa? Karena saya mengajarkan di tempat ini damai. Betul? Yang ikut pelayanan tahu kan? Saya nggak mau ada yang ngomong-ngomong. Belakang saya kan nggak suka orang ada ngomong-ngomong. Saya ngajarin, nggak usah banyak ngomong. Kamu banyak ngomong pasti tak titik. Duk, akeh ngomong. Banyak bicara, saya nggak suka. Kalau bisa deketin, jangan banyak bicara. Diomongin nggak bisa 2 kali. Gak bisa 3 kali. Gak bisa saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini banyak bicara dan ini merusak pekerjaan Tuhan. Aku gak benci kamu, tapi kalau kamu gak diberhentikan, rusak. Saya belajar banyak dari Pak Eras. Dia model begitu juga sama. Dari jauh. Kalau ngode saya, nak, si A. Oke. Tek, titik dulu. Dipantau, doakan dia. Oke, saya doakan. Tuhan, kalau bisa, biarlah setan-setan itu lari ke babi-babi itu. Tapi kok ora metu-metu. Setannya kok ketambah ngerundal neng kono ya. Saya serahkan ke Tuhan. Dan tahukah, gereja ini saksi hidup saya. Setiap kali saya doa, Tuhan, saya sudah gak tahan. Tapi aku tak akan berjuang untuk bertahan. Tapi kalau boleh, tolong tampi orang-orang yang ada di dekatku. 2021, 2022, 2023, tiap tahun saya minta tampi. Saya pernah ditegur sama beberapa orang, lontek atau pastor ditampi terus. Ya enggak apa-apa. Kan mau ke tanah perjanjian itu kan enggak sembarangan orang bisa sampai sana. Tampi aja. Wong saya nggak ngejar gereja besar. Kecuali saya ngejar gereja besar loh ya. Keruyuan, wakeh gitu saya senang. Udah beda. Tapi kan saya tidak. Saya kejar quality. Tampi Tuhan. Nggak lama saudaraku. Ada aja. Maka malam hari ini. Saya mau kasih tahu. Kasut Injil Damai Sejahtera itu harus ada dalam hidupmu. Amin saudaraku. Amin. Orang yang mengenakan kasut Injil Damai Sejahtera, dia pasti membawa damai. Dan yang keempat, perisai iman. Shield of faith. Iman memadamkan panah api. Kalau orang tidak
berikat pinggang kebenaran, tidak mengenakan ketopong ilahi, percayalah saudaraku, orang itu akan hidup di dalam tuduhan, dakwaan dari iblis terus. Kau tidak layak sama Tuhan, kau tidak layak melayani. Terus saya tanya, kapan kau layak melayani Tuhan? Karena dengan kau melayani Tuhan, kau disandra di satu keadaan yang mau tidak mau kau harus berjuang untuk hidup layak. Betul? Contoh, worship leader, pengkhotbah, semua yang ambil bagian, mau tidak mau kau harus terkunci dalam hari-hari hidup 24 jam 7 hari, jaga kekudusan hidup. Maka pada malam hari ini saudaraku, iman bukan sekedar percaya, tetapi keyakinan aktif akan janji Allah. Dalam arti apa? Aku punya Tuhan yang pasti membawaku kepada kebenaran demi kebenaran. Sampai aku bisa memiliki secure, sampai aku bisa memiliki rest, istirahat di pangkuan Allah tanpa worriness, tanpa tuduhan. Meskipun aku jatuh, aku tahu aku gagal hari ini, tapi imanku membawa aku segera kembali menyenangkan hati Bapa. Selagi ada kebenaran, selagi ada kesempatan, lakukan kesempatan untuk menyenangkan hati Bapamu. Melakukan kehendak Bapa. Harusnya begitu saudaraku. Maka iman itu akan melatih mentalitas positif seseorang untuk terus berjuang menyenangkan Bapanya dengan penuh harapan. Makanya hati-hati. Kalau imanmu tidak benar-benar kau berikan perisai iman, banyak yang kolaps. Mentalmu kena. Pelayanan kena mental malah. Tapi apakah kena mental dengan pelayanan, apakah itu sebuah dosa, pastor? Tidak. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kau mengalami depresi, kau mengalami kekecutan hidup. Itu untuk mempertajam spiritualmu. Karena banyak tokoh iman yang kena depresi, termasuk Daud, Elia, Musa, Yesus pun depresi saudaraku. Dia berkata, kalau boleh dia sampai netes darah. Depresi dia. Tidak salah. Tetapi kalau engkau tidak di dalam depresimu, di dalam titik terendahmu, kau tidak punya perisai iman, iblis ambil kau habis. Kau akan mengutuki Tuhan dan kau akan meragukan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Maka berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak punya perisai iman. Anda mengikuti sampai di sini saudaraku? Hati-hatilah. Dan yang selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Aduh, gak cukup ya. Helm of salvation. Helm itu melindungi apa? Kepala. Ketopong keselamatan itu keselamatan yang menjaga pikiran kita untuk tetap fokus kepada janji kekal yang akan kita terima. Makanya khotbah kemarin minggu, ketika Yesus dibangkitkan, itu tidak berbicara lagi tentang lahiriahmu dibangkitkan, tapi spiritualitasmu. Dulu saya kalau khotbah tentang Paskah itu saya berbicara tentang mujizat kesembuhan, terobosan finansial, kemudahan hidupmu. Tapi malu saya hari ini, saya ingat bahwa bukan itu tujuan Yesus mati. Terlalu murah kalau begitu, betul? Betul? Dia mati bukan untuk hal dunia kita lolos berkemenangan. Berkemenangan di dalam hal dunia, kau sembuh dan sebagainya, itu bonus saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus lebih fokus, Allah Bapa lebih fokus kepada bagaimana menyelamatkan karaktermu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Kau kunci fokusmu, kau kunci kepada janji kekal Allah. Sehingga tidak tergoda dengan dunia ini. Maka hari ini banyak orang berkata, kenakan senjata Allah, pakai ketopong keselamatan, tapi otaknya masih duniawi. Ketopong apa yang kau pakai? Di sini jelas, the helmet of salvation. Fungsi untuk melindungi pikiranmu dari tujuan utama kau mengalami keselamatan. Jelas Bapak Ibu.
melindungi pikiran, sehingga semua keputusan, semua respon kita selaras, presisi, tepat. Maka hati-hati kalau Anda salah. Makanya saya selalu ngomong apa tuh Bapak Ibu? Serangan iblis paling umum itu adalah netting. Negatif. Lemes malam ini. Mentang-mentang yang datang gak banyak, lemes-lemes begitu. Serangan iblis yang paling utama apa? Negative thinking. Jangan netting sama orang. Amin. Ya. Maka ketika saya berkata A, harus A. B, harus B. Kenapa? Karena iblis pintar, dia masuk dalam pikiran negatif. Insecure, masih banyak lagi lainnya. Maka hati-hatilah dengan hidup. Saya kurang 2 lagi Bapak Ibu, sebentar lagi. Saya lanjut ya. Yang ke-6, pedang roh of spirit. Firman adalah satu-satunya senjata yang ofensif, aktif menyerang. Ketika firman disampaikan itu, dia pedang bermata 2, dia menghajar orang yang mengkhotbahkan dan menghajar orang yang mendengar khotbah. Itu kalau orang di dalam kepekaan, di dalam Tuhan, makanya hebat kalau orang berkhotbah bisa sampai 4 sesi, 5 sesi, 6 sesi. Itu kayak ada energi yang tak main-main Bapak Ibu. Kayak mengusir kuasa gelap itu juga setelah selesai pasti capek. Ada energi yang keluar seakan-akan. Tetapi tahukah saudaraku, firman itu seperti menemplak menghabisi orang yang berkhotbah terlebih dahulu. Baru ke Anda. Jadi Anda tidak boleh punya perasaan yang iblis taruh di dalam dirimu. Si pendeta itu sedang menyerang Anda. Bukan. Kebenaran firman itu yang menyerang Anda. Bukan pendetanya. Kebenaran itu yang menyerang, bukan menyerang pribadimu, tetapi dia menyerang manusia lamamu. Amin. Kita benahi ini dulu. Supaya engkau dimanapun kau mendengar makanan keras yang masuk, kau jangan langsung defense. Karena kalau kau defense, itu kuasa gelap yang sedang bermain. Lepaskan itu. Biar manusia lamamu habis terkikis. Tidak ada untungnya seorang pengkhotbah, pendeta, apalagi gembala setempat menyerang jemaatnya. Bodoh. Golek jemaat angel Bapak Ibu. Betul? Loh, kok angel betul gak? Rugi dong saya nyerang Anda. Apalagi kalau saya urusannya cuan encien. Rugi dong, saya kehilangan 1 kantong persembahan dong. Betul? Loh ini kalau saya ngomong jahat loh. Saya ngomong pendeta mata duitan. Rugi dong saya, rugi. Apalagi ada perpuluhan. Hilang 1 perpuluhan. Sayang dong. Tapi kalau gembalamu mengajarmu dengan tajam. Bam! Kau sakit. Bukan pendetanya yang menyerang. Tapi kebenaran itu sendiri yang sedang menghardik. Menampar manusia lamamu untuk keluar dari dirimu. Maka jangan curigai firman itu. Karena firman akan mengisi batin dengan kebenaran yang utuh. Kalau firman yang sungguh disampaikan oleh pendeta yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah membawa sesuatu yang negatif. Kalau kau merasa negatif dan kau merasa, berarti hatimu yang tidak beres. Tidak beres. Maka ada trauma, ada luka batin, ada kebencian, diatasi dengan kebenaran firman. Itu akan menyembuhkan. Tapi kadang menyembuhkannya pun tidak dengan cara selalu dengan cara lembut. Kadang harus dipotong karena operasi, dipotong. Maka pedang firman itu memberi struktur berpikir yang sehat. Dan spiritualitasmu akan maju. Dan yang terakhir saudaraku, doa di dalam roh.
Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengar ya. Berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jangan diplesetin. Permohonan yang tidak putus-putusnya bukan tentangmu dan keinginanmu. Tapi jelas untuk segala orang kudus. Artinya apa? Doakan pemimpin rohanimu. Doakan teman-teman pelayananmu. Doakan keluargamu. Doakan siapapun yang kau kenal. Doakan mereka. Kenapa? Karena hari-hari ini hari yang jahat. Iblis seperti singa yang mengaum. Kau bisa dihabisi. Kau bisa dihalulu lantahkan dengan cara iblis yang lihai. Ini praktek gereja ini. Bapak Ibu, gereja kita teduh nih. Saya cuma mau katakan, hati-hati, kunci dengan doa. Saya minta semua jemaat mendoakan gereja ini. Doakan saya, doakan semua pengurus, doakan semua pelayan Tuhan, doakan semuanya ini. Jangan kebal, jangan merasa kebal. Oh gak mungkin saya dirasuk setan. Hei, Petrus aja bisa kerasukan setan. Tuhan ngomong apa? Enya kau iblis. Hati-hati. Saya sampai selalu ngomong apa, Tuhan, saya mau segala sesuatunya indah bersama dengan Tuhan. Doa itu memberi ketenangan, maka berdoalah. Jangan lupa berdoa. Jangan malas berdoa. Apalagi tidak pernah berdoa. Doa nafasmu. Seperti, saya tutup dengan satu kalimat. Kalau lihat HP-mu lebih panjang daripada doamu, matalah. Berapa jam kau pegang HP, scroll, dan berapa jam kau doa. Doa tidak harus tutup mata, lipat tangan. Tidak. Doa bisa dimanapun, kapanpun, ketika engkau sedang ada di masa susah, masa senang, kau sedang kerja, kau sedang apapun, nyetir, sedang apapun. Berbincang dengan Tuhanmu. Dia omnipresent, dimanapun kau berada dia ada. Maka kenakan seluruh senjata Allah ini. Supaya hidupmu dan hidupku berbuah manis. Ya, ampuni orang yang pernah bersalah kepada dirimu. Termasuk pemimpin-pemimpinmu. Orang tuamu, saudaramu, kakakmu, adikmu. Udah, dia pernah salah, aku juga pernah salah. Amin. Tapi cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti, ya, terus ngetina cerdak diutangi terus, ora usah cerdak. Amin. 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 Wis gitu aja. Cerdiklah. Sudah tahu saya mengampunimu, tapi kalau mendekat ngejak gosip, oh sorry. Saya begitu sama beberapa orang. Oh, saya enggak mau. Pastor main ke rumah, no. Nggak bisa. Rumahku penuh anjing. Nanti kamu bau anjing loh. Oh no. Tapi kalau kau datang penuh dengan berkat damai. Oh saya buka pintu. Saya orang begitu. Sorry ya. Anda harus tahu saya hari ini. Saya nggak pernah kepo tuh sama Anda. Istrimu mana? Suamimu mana? Anakmu mana? Kau datang ke gereja? Oh nggak peduli. Bukan tidak peduli. Saya tidak mau mengkepoin itu. Kenapa? Kalau kau cerita sama saya baru Tapi kalau Anda tidak cerita sama saya diam. Saya pernah tanya, kerjaanmu apa? Pak, kerjaanmu apa Pak? Oh, omsetnya berapa? Kepo itu, tidak perlu. Pikir pendeta kepo banget sampai takut. Saya tidak begitu. Anda diberkati Tuhan, pakai senjata Allah, jaga kekudusan, jaga circle-mu, jangan sembarang lihat, jangan sembarang dengar, jadilah manusia benar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri kita. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.